Oke, gimana kalau kita coba bayangin hidup ini sebagai sebuah game, di mana setiap kebiasaan baik yang kita lakukan bisa bikin kita naik level. Hari ini, kita bakal bahas sebuah konsep web game yang unik banget, yang mengubah pengembangan diri jadi sebuah petualangan epik. Kita semua pasti pernah kan? Coba-coba pakai aplikasi produktivitas, tapi ya ujung-ujungnya malah bosen dan ngerasa itu cuma jadi tugas tambahan. Nah, gimana kalau proses buat jadi lebih baik itu dibikin seru, dibikin asik kayak lagi main game? Konsep dasarnya sebenarnya simple banget, tapi dalam. Gini, anggap aja hidup ini adalah sebuah dungeon yang epic, penuh sama ujian dan tantangan. Dan di dalam game ini, kamulah pemain utamanya. Artinya gini, tugas-tugas harian kayak ngeberesin tempat tidur atau nyelesain laporan di kantor, itu bukan lagi sekedar kewajiban biasa. Di dalam game ini, itu semua adalah quest yang bikin kamu selangkah lebih maju dalam petualangan besar hidupmu. Sama kayak game RPG pada umumnya, semua dimulai dari bikin karakter. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa nyiptain avatar diri kita sendiri di game ini. Prosesnya simple kok. Kamu cuma perlu jawab beberapa pertanyaan singkat, nanti sistemnya bakal langsung baca di mana potensi terkuatmu. Dari situ, kamu bakal tahu kamu ini tipe pahlawan yang seperti apa. Nah, di sini nih serunya. Tipe kepribadianmu, misalnya kamu seorang INFJ, bakal dipetakan jadi kelas-kelas spesifik kayak healer atau mage. Ini bukan cuma sekedar label ya, tapi ini jadi semacam peta jalan buat kamu ngembangin diri sesuai kekuatan alamimu. Oke, karakter sudah jadi. Sekarang, kamu perlu paham aturan main yang paling penting dari dungeon ini. Kalau di game lain kita kenal ada health points buat nyawa. Di sini kita punya yang namanya hard points atau HP. Bedanya, ini bukan tentang kesehatan fisik, tapi ini adalah representasi langsung dari kondisi batin dan spiritual kita. Cara kerjanya persis banget kayak di game. Kamu ngelakuin hal baik, HP-mu nambah. Sebaliknya, kalau kamu nunda-nunda kerjaan atau ngelakuin kebiasaan buruk, itu bakal jadi damage yang ngurangin HP-mu. Simple kan? Terus apa yang terjadi kalau HP kita sampai 0? Nah, kita bakal masuk ke mode yang namanya spiritual burnout. Ini tuh semacam kondisi game over di dunia nyata, di mana motivasi hilang dan kita ngerasa hampa. Jadi, gimana caranya biar kita jadi lebih kuat dan naikin statistik di permainan kehidupan ini? Tentu saja lewat quest dan ngembangin skill. Kamu bisa naik level dengan nyelesain berbagai macam quest. Ada quest harian yang simple kayak baca buku 15 menit, sampai ada juga karakter quest yang lebih besar. Misalnya, kalau kamu seorang warrior, questnya mungkin belajar memimpin sebuah proyek kecil. Nah, setiap kali naik level, kamu bisa mengalokasikan poin ke dua pohon skill. Satu buat spiritual, dan satu lagi buat kemampuan dunia nyata. Tujuannya apa? Biar kamu nggak cuma jadi orang yang baik, tapi juga jadi orang yang kompeten dan bermanfaat buat sekitar. Fitur yang paling kerennya lagi adalah, kamu nggak harus ngadepin dungeon ini sendirian. Kamu bisa gabung sama komunitas, atau yang di sini disebut sebagai guild. Di dalam komunitas atau guild ini secara berkala bakal muncul monster yang harus dilawan bareng-bareng. Tenang, ini bukan monster beneran. Monster ini adalah metafora buat masalah kita bersama. Misalnya monster hoax atau monster suka menunda-nunda. Terus gimana cara ngelawannya? Setiap pemain bakal bikin yang namanya battle card harian. Kartu ini ngitung attack point kamu. Semakin banyak quest dunia nyata yang kamu selesaikan hari itu, makin gede juga damage yang bisa kamu kasih ke monster. Lalu, para pemain ini saling membagikan battle card mereka. Ini bukan buat pamer-pameran ya, tapi ini adalah bentuk serangan gabungan buat ngalahin monster bareng-bareng. Jadi, pertumbuhan pribadimu sekarang jadi kekuatan buat komoditas. Keren kan? Oke, setelah semua perjuangan ini, apa sih endgame-nya? Apa tujuan utama dari kita capek-capek naik level di dunia nyata ini? Tujuan akhirnya itu bukan cuma sekedar jadi produktif atau ngejar skor tertinggi. Tujuannya jauh lebih dalam, mencapai kondisi yang disebut ihsan. Sederhananya, ini adalah level tertinggi di mana kamu melakukan segala sesuatu, mau itu pekerjaan, ibadah, atau hubungan sama orang lain, dengan kualitas terbaik, seolah-olah kamu sedang diawasi langsung oleh Sang Pencipta. Jadi pada akhirnya, semua elemen ini, karakter, HP, quest, dan juga guild, semuanya itu cuma alat bantu. Sebuah sistem yang menggunakan bahasa game yang kita suka dan kita pahami untuk menuntun kita jadi versi diri yang lebih baik, lebih sadar, dan punya tujuan hidup yang lebih jelas. Konsep ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Kalau hidup ini memang sebuah permainan, quest apa yang akan kamu ambil selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.